Malam itu, dua berankar masuk bersamaan ke UGD. Dan saat aku mendekat, dunia seolah berhenti. Itu suamiku dan adik tiriku. Pakaian mereka berantakan, kalung ibuku ada di dadanya, dan antingnya ada di telinga Nisa. Kecelakaan ini bukan musibah. Ini adalah awal terbongkarnya pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu neon di koridor UGD Rumah Sakit Surya Medica berkelip pelan, seirama dengan langkah cepatku yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan pasien terakhir. Malam di Surabaya selalu punya iramanya sendiri. Kota yang di luar sana penuh lampu dan suara kendaraan, berubah menjadi ruang sempit penuh detakan monitor, dering telepon, dan aroma antiseptik ketika aku masuk ke zona tugas. Di sini, waktu tidak berjalan seperti biasanya. Ada malam-malam ketika detik terasa lambat, tapi ada juga malam seperti ini, ketika semuanya terasa terlalu cepat. Namaku Dr. Alia, kepala jaga di UGD. Sudah bertahun-tahun aku berdiri di antara hidup dan mati, menjaga ketenangan bahkan ketika dunia runtuh di sekitarku. Kata orang, aku punya kemampuan untuk tetap jernih saat orang lain panik. Padahal, aku hanya belajar menyembunyikan semuanya di balik senyum tipis dan jilbab simpel yang selalu kupakai agar bebas bergerak. Malam ini terasa berbeda sejak awal. Entah kenapa dadaku terasa sedikit berat, seolah tubuhku mencoba memperingatkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Di depan mataku, perawat mengecek cairan infus, ambulan datang dan pergi, dan segala hiruk-pikuk biasa tetap berjalan seperti rutinitas tanpa jeda. Hidupku, dari luar, tampak sempurna. Karierku stabil. Rumahku nyaman. Dan aku punya seorang suami bernama Raka, pria karismatik yang selalu kupikir adalah partner hidup yang tepat. Kami tidak selalu romantis, tapi Raka tampak perhatian dan dewasa. Setidaknya, begitu yang selalu kupercayai. Ia bahkan pernah memintaku menampung adik tiriku, Nisa, di rumah. Nisa adalah putri ibu tiriku, Ibu Marina, setelah ayahku, Pak Hadi, meninggal dunia. Aku menyetujuinya tanpa banyak berpikir. Karena bagaimanapun, Nisa masih keluarga. Dan Raka, suamiku, tampak begitu meyakinkan saat mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu. Kupikir keputusan itu baik. Kupikir keluarga kecilku akan menjadi lebih hangat. Kupikir banyak hal. Tepat pukul 2 dini hari, telepon merah di meja perawat berdering nyaring. Dering yang biasanya hanya memberi tanda bahwa serangan malam baru dimulai. Perawat senior mengangkatnya, lalu wajahnya berubah pucat. "Dok, kecelakaan ganda di tol Surabaya Gresik. 2 korban. 1 laki-laki, 1 perempuan. Kondisi kritis. 5 menit lagi tiba." Aku mengangguk. Tubuhku bergerak otomatis. Ruang triase siap. Ventilator standby. Tim A siaga. Semua instruksi meluncur dari bibirku tanpa ragu. Inilah zona kekuasaanku. Tempat di mana aku tidak boleh gagal. Hanya saja malam itu, ada sesuatu yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pintu otomatis UGD mendesis terbuka. 2 berankar didorong sangat cepat oleh petugas ambulans. Sirene baru saja berhenti, tapi gema suaranya masih seperti terperangkap di telingaku. Aku melangkah maju. Siap menilai. Siap berjuang. Siap melakukan semua hal yang sudah kulakukan bertahun-tahun. Namun begitu aku melihat kedua tubuh yang terbaring di atas berankar itu, waktu berhenti. Begitu saja. Hilang. Kosong. Aku merasakan dadaku mencengkram dari dalam, seolah jantungku tertahan oleh tangan tak terlihat. Di berankar pertama, seorang pria dengan luka kepala parah, darah mengalir dari pelipisnya. Di berankar kedua, seorang wanita muda, jilbabnya terlepas sebagian, wajahnya penuh luka lecet dan memar. Aku mengenali mereka dalam 1 detik. Dan detik itu menghancurkan dunia yang kubangun bertahun-tahun. Pria itu adalah suamiku, Raka. Dan wanita itu, Nisa, adik tiriku. Seolah tubuhku membeku. Suara monitor menghilang. Deru ventilator lenyap.
Semua orang bergerak dalam kecepatan yang berbeda, tapi aku tetap diam di tengahnya. Dokter Alia? Instruksi, suara perawat memanggilku. Panik. Aku membuka mulut. Tapi suaraku tidak langsung keluar. Pakaian mereka berantakan. Lebih berantakan dari korban kecelakaan biasa. Kemeja Raka terbuka beberapa kancing. Gaun Nisa tersingkap di bagian yang tidak seharusnya. Ada sesuatu yang tidak benar. Sangat tidak benar. Dan malam itu, aku merasakan untuk pertama kalinya bahwa hidupku akan berubah. Bahwa sesuatu di balik kecelakaan ini bukanlah kebetulan. Aku menarik napas panjang, menurunkan masker sedikit agar bisa bicara lebih jelas. Tim A, ikut saya. Pasien laki-laki masuk ruang operasi. Saya yang pimpin. Perawat menatapku ragu. Dok, itu suami dokter. Aku menghentikannya dengan tatapan. Tatapan yang tidak pernah kutunjukkan sebelumnya. Tenang. Tajam. Dan entah kenapa, dingin. Saya bilang, saya yang pimpin. Laksanakan. Suamiku terbaring di atas brankar. Adik tiriku di brankar lainnya. Dan di tengah kekacauan malam itu, aku tahu satu hal pasti. Ini bukan hanya kecelakaan. Ini permulaan. Permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Suasana UGD mendadak berubah menjadi jauh lebih tegang dari beberapa menit sebelumnya. Lampu operasi portabel sudah disiapkan, perawat berlari kecil sambil membawa peralatan triase, dan ambulans kedua baru saja berhenti di depan pintu otomatis. Malam itu seperti memuntahkan badai yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tetapi di tengah hiruk-pikuk itu, pikiranku justru hening. Tidak ada suara lain selain detak jantungku sendiri. Detak yang kacau, keras, dan menusuk telinga, seolah tubuhku berusaha memberi peringatan yang terlambat datang. Aku berdiri di samping brankar pertama. Di situ suamiku, Raka, terbaring dengan wajah pucat, rambutnya berlumur darah, dan napasnya tersengal tidak teratur. Kedua tangannya terkulai. Kancing kemejanya terbuka, bukan oleh tim medis, tapi jelas karena sesuatu yang terjadi sebelum kecelakaan. Aku memaksakan profesionalisme yang selama ini kujaga mati-matian. Tekanan darah? Tanyaku pelan. 76/40. Dok? Jawab perawat dengan suara bergetar. Gawat. Sangat gawat. Tapi sebelum aku sempat memeriksa lebih jauh, mataku tertarik ke brankar kedua. Wanita muda itu, wajahnya penuh luka lecet, sebagian jilbabnya tersangkut di bawah kepalanya. Luka memar di rahangnya tampak seperti akibat benturan keras. Namun yang membuat napasku tercekat bukan lukanya, tapi wajahnya. Nisa, suaraku hampir tidak terdengar. Adik tiriku. Perempuan yang kuanggap sebagai tanggung jawab keluarga. Perempuan yang kutampung di rumahku sejak ayah telah tiada. Perempuan yang diam-diam sering kutemukan pulang malam tanpa penjelasan. Dan kini dia berada di sini. Bersama suamiku. Dalam satu mobil. Dalam satu kecelakaan. Dan yang paling menghantui pikiranku. Kenapa mereka berdua ada bersama? Jam 2 dini hari, tanpa sepengetahuanku? Dokter. Korban perempuan sekarang. Seru perawat lain. Aku memaksa kakiku melangkah, padahal tubuhku rasanya ingin roboh saja. Ketika aku mendekat, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di telinga Nisa yang berdarah, ada anting emas berbentuk kelopak melati. Anting yang serasi dengan liontin milik mendiang ibuku. Liontin yang hilang dari kotak perhiasanku sebulan terakhir. Liontin yang dulu kuberikan ke Raka untuk disimpan sementara. Sementara, aku menoleh perlahan ke tubuh Raka. Dan saat perawat mulai menggunting kemejanya untuk memasang defibrilator, baju itu tersingkap cukup lebar untuk memperlihatkan kalung tipis dengan liontin melati emas yang kukenali tanpa ragu. Kalung peninggalan ibuku. Kalung yang seharusnya tidak ada di sana. Kalung yang hilang tanpa jejak. Dokter, kita mulai transfusi? Instruksi, dok. Aku tidak menjawab. Dadaku sesak. Wajahku terasa panas di balik masker, tapi tanganku dingin seperti es. Semua suara di sekelilingku memudar. Yang terdengar hanya degup jantungku dan sebuah pernyataan yang menabrak kepalaku berulang-ulang. Mereka bersama. Di mobil yang sama. Di malam yang sama. Dengan perhiasan ibuku.
Dan pakaian yang tidak seharusnya terlihat seperti itu. Ini bukan kebetulan. Ini bukan musibah. Ini adalah pengkhianatan. Dokter Alia, panggil seorang perawat muda, suaranya bergetar saat menatapku. Apa yang harus kami lakukan? Ini suami dokter. Akhirnya aku menemukan kembali suaraku. Suara yang tidak mengenal ragu sedikitpun. Siapkan ruang operasi. Saya yang pimpin operasi Raka. Para perawat saling pandang. Ini melanggar etika. Dokter tidak boleh mengoperasi keluarga sedarah atau pasangan. Tapi nada suaraku tidak memberi ruang untuk dibantah. Tim B, tangani korban perempuan. Stabilkan dia. Pasang infus 2 jalur. Pastikan dia sadar. Saya punya hal yang harus saya tanyakan padanya nanti. Aku berbalik sebelum siapapun sempat bertanya lebih lanjut. Kakiku membawaku menuju ruang sterilisasi dengan langkah cepat dan terukur. Di ruangan itu, aku berdiri di depan wastafel stainless steel. Air mengalir membasahi tanganku. Aroma antiseptik menusuk hidung, tapi ada aroma lain yang kurasakan malam itu. Aroma pengkhianatan. Aku menatap pantulan diriku sendiri di cermin. Mata yang biasanya teduh kini tampak gelap. Tidak berkedip. Tidak goyah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak mengenali wanita yang menatap balik dari cermin itu. Kalian salah pilih malam untuk kecelakaan, bisikku pada pantulan itu. Aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku saat itu juga. Bukan kemarahan yang meledak-ledak. Bukan kesedihan yang membuatku roboh. Tapi ketenangan yang sangat dingin. Ketenangan yang hanya dimiliki seseorang yang baru saja kehilangan segala rasa takutnya. Ketika aku berjalan memasuki ruang operasi, lampu bedah menyorot langsung ke tubuh Raka. Timku bersiap dalam tekanan. Mereka mengira aku sedang berjuang karena suamiku sekarat. Mereka salah. Aku sedang memulai proses yang jauh lebih besar. Malam ini, bukan tentang menyelamatkan suamiku. Malam ini adalah langkah pertama untuk menemukan kebenaran. Dan mengubur semua kebohongan yang selama ini menyelimutiku. Dengan tanganku sendiri. Lampu ruang operasi memantul tajam pada meja bedah. Suasana dingin, senyap, dan penuh ketegangan. Semua anggota tim memakai masker, tetapi aku bisa melihat dari mata mereka. Mereka sedang menebak-nebak apa yang kurasakan. Tidak ada yang tahu bahwa darah yang sedang kutangani malam ini bukan hanya darah pasien. Tapi darah dari pengkhianatan yang selama ini tersembunyi tepat di bawah hidungku. Raka terbaring dengan tubuh yang mulai stabil berkat upaya cepat tim UGD. Tapi luka dalam di dadanya, pendarahan yang sulit dihentikan, semua membuat operasi ini harus dilakukan segera. Skalpel. Klem vaskular. Suktion. Instruksiku mengalir tegas. Tidak ada getaran suara. Tidak ada keraguan. Tangan yang selama ini menyelamatkan banyak orang kini bekerja pada ritme yang jauh lebih dingin dari biasanya. Karena malam itu, aku tidak lagi hanya seorang dokter. Aku adalah saksi pengkhianatan. Dan lebih menyakitkannya, Raka belum tahu bahwa aku melihat semuanya. Sambil menjahit pembuluh kecil yang robek, pikiranku kembali pada momen beberapa menit sebelumnya, ketika baju Raka digunting oleh perawat. Saat itu dunia rasanya runtuh di depan mataku. Kalung melati emas. Liontin peninggalan ibuku. Kalung yang selalu dijaga ayahku seolah itu bagian dari hidupnya. Kalung yang hilang dari kotak perhiasanku sebulan terakhir. Dan kini, kalung itu tergantung di leher Raka. Bukan di rumahku. Bukan di laci perhiasanku. Tapi di dada suamiku, malam ini. Bersama, ironisnya, wanita yang pernah kuanggap adik sendiri. Nafasku tercekat waktu itu, tapi aku tidak boleh menunjukkan reaksi. Di ruang operasi, emosi adalah musuh terbesar. Dan aku tidak akan membiarkan musuh itu menang. Aku menjahit luka dada Raka dengan presisi, seolah tidak ada gejolak di dalam diriku. Dokter Alia, tekanan darah mulai stabil. Lanjutkan transfusi. Naikkan titrasi 2%. Sungguh aneh. Dalam keadaan normal, aku akan merasa lega melihat kondisinya membaik. Tapi malam ini, ada bagian dalam diriku yang tidak ingin ia mati cepat. Tidak boleh. Kematian terlalu mudah untuknya. Aku butuh Raka hidup. Hidup cukup lama untuk menjawab semua pertanyaan.
Cukup lama untuk merasakan semua yang akan terjadi setelah ini. 2 jam operasi berlalu, dan pendarahannya akhirnya terkendali. Tulang rusuk yang patah berhasil diperbaiki dengan plat kecil. Kondisi vitalnya mulai stabil, meski tubuhnya masih rentan. Timku menghela napas lega begitu aku mengucapkan 2 kata yang mereka tunggu. Selesai. Siapkan pemindahan ke ICU privat. Kami keluar dari ruang operasi. Perawat menarik brankar, membawanya ke lorong sunyi menuju ICU kelas VIP. Dan di tengah perjalanan, pandanganku tertarik pada sebuah kantong plastik bening di meja kecil samping ruang observasi. Dokumen pribadi pasien kecelakaan. Sudah diamankan, kata perawat. Aku mengangguk. Tapi mataku langsung terpaku pada sebuah benda di dalamnya. Benda kecil logam berwarna perak. Bukan kunci mobil. Bukan kunci rumah. Kunci Safe Deposit Box, sebuah bank swasta di kawasan Tunjungan. Aku perlahan menunduk, menatap nama bank itu. Aneh. Aku tidak pernah mendengar Raka menyinggung tentang SDB. Bahkan tidak pernah ada pembicaraan mengenai aset apapun atas namanya. Di samping kunci itu, ada selembar kertas kusut. Kwitansi pembayaran sewa apartemen. Alamatnya, apartemen milik seseorang bernama Raka Andana, bukan alamat rumahku. Perasaanku langsung berubah. Kalung ibuku. Anting melati di telinga Nisa. Mereka berdua dalam satu mobil, jam 2 dini hari. Dan sekarang, kunci SDB serta apartemen rahasia, potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun. Ini jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Ada sesuatu yang Raka sembunyikan, sesuatu yang berhubungan dengan ayahku. Aku mengantar Raka ke ruang ICU privat. Perawat memasang alat monitor, menetapkan dosis obat, dan memastikan semua berjalan baik. Aku berdiri di samping tempat tidurnya. Menatap wajah pria yang dulu kupikir masa depanku. Yang kini, menjadi seseorang yang harus kuhancurkan. Setelah itu, aku berjalan menuju ruang perawatan Nisa. Ruangan itu hening. Lampunya redup. Dan begitu aku membuka pintu, Nisa yang sedang terbaring, langsung menoleh dengan mata membesar ketakutan. Kak Alia, suaranya pecah. Air matanya mengalir deras. Aku berjalan mendekat tanpa suara. Dia menggigil. Maafkan aku, bisiknya dengan suara yang sangat kecil. Aku menatapnya. Bukan sebagai kakak. Bukan sebagai dokter. Tapi sebagai seseorang yang baru saja disayat dari 2 arah sekaligus. Maaf untuk apa, Nisa? Nggak seharusnya. Kami, aku, dan kakak. Suaranya tidak selesai. Tubuhnya bergetar. Tapi aku sudah tahu. Aku sudah melihat. Aku sudah menyimpulkan banyak hal dari bukti-bukti kecil yang berserakan. Dan malam itu, rasa syokku berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang terencana. Aku akan menemukan kebenarannya. Dengan caraku. Dengan langkah yang tidak bisa mereka hentikan. Dan malam itu, adalah awal langkah pertama menuju rahasia yang jauh lebih gelap. Suasana ICU VIP malam itu sangat sunyi. Hanya ada suara, bip, bip, dari mesin monitor yang memantau setiap denyut jantung Raka. Cahaya lampu temaram membuat ruangan itu terasa dingin, seolah menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Raka terbaring dengan selang-selang infus menempel di tubuhnya, wajahnya pucat dan tidak berdaya. Orang lain mungkin melihatnya sebagai korban kecelakaan. Tapi bagiku, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah memastikan kondisinya stabil, aku berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat barang-barang pribadi Raka disimpan dalam kantong plastik bening. Kupandangi isinya dalam-dalam. Dompetnya, ponselnya yang pecah, sepasang kunci mobil, dan sesuatu yang membuatku menahan napas. Kunci Safe Deposit Box. Sebuah bank swasta elit yang bahkan belum pernah kudengar Raka sebutkan. Bukan bank tempat kami menyimpan tabungan rumah tangga. Bukan bank tempatnya menerima gaji. Tidak ada alasan suamiku memiliki SDB tanpa sepengetahuanku. Apalagi, setelah melihat dia dan Nisa dalam kondisi seperti itu. Aku mengambil kantong itu dengan perlahan, seolah memegang bukti kejahatan. Jantungku berdetak sangat pelan, seperti tubuhku sedang mempersiapkan diri untuk badai berikutnya. Aku duduk di kursi sudut ICU,
menatap wajah Raka yang tertidur. Laki-laki yang kucintai. Laki-laki yang telah kubela. Laki-laki yang aku percaya sepenuhnya, ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Satu sudut hatiku ingin runtuh. Tapi sisanya, bagian terbesar dari diriku, menjadi semakin kuat. Aku tidak boleh mundur. Tidak boleh bimbang. Tidak boleh membiarkan emosiku mengambil alih. Aku adalah dokter. Dan malam ini, aku juga adalah penyidik rahasia dalam hidupku sendiri. Setelah menyerahkan Raka ke perawat jaga, aku keluar dari ruang ICU. Koridor lengang, hanya beberapa langkah kaki yang terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu putih memantul di lantai mengilap, menciptakan bayangan panjang setiap kali aku melangkah. Aku menuju ruang Nisa. Ruang dengan lampu redup dan tirai tertutup setengah, seolah menyembunyikan seseorang yang tidak ingin melihat dunia. Kupasang maskerku kembali. Masker yang membantu menyembunyikan semua ekspresi yang ingin meledak. Saat kubuka pintu, Nisa sudah duduk setengah bersandar. Matanya merah bengkak, wajahnya penuh ketakutan. "Kak Alia," ucapnya lirih. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tidak langsung bicara. Aku menarik kursi dan duduk tepat di sampingnya. Suasana menjadi sangat tegang karena aku tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga menunjukkan kesedihan. Justru ketenanganku itulah yang membuat Nisa semakin takut. "Maaf, Kak, aku gak tahu harus bilang apa." Suaranya gemetar. Aku menatapnya lurus. "Apa yang terjadi malam ini?" Pertanyaan itu membuat Nisa menunduk. Tangannya menggenggam selimut erat-erat. Aku salah, Kak, aku dan Kak Raka, kami." Dia mengusap wajahnya. Tapi kecelakaan itu bukan rencana. Kami berdebat, aku tarik setir, mobil oleng, semuanya tiba-tiba gelap. Darahku berdesir. "Debat? Tentang apa? Tentang apa kalian berdebat?" Tanyaku dengan suara yang bahkan aku sendiri asing mendengarnya. Nisa menggigit bibirnya. Lalu akhirnya ia membuka mulut perlahan. "Tentang uang, tentang warisan." Jantungku hampir berhenti. "Warisan apa? Ayah tidak meninggalkan apa-apa selain hutang. Itu yang kamu, aku, dan semua orang tahu." Nisa menggeleng cepat. "Tidak, Kak. Ibu bilang ayahmu sebenarnya kaya, dia sembunyikan semuanya." Aku terpaku. Seolah ruangan itu menutup diri, dan hanya menyisakan suara Nisa yang bergetar. "Kak Raka bilang dia tahu ayahmu punya aset. Dia cuma butuh kunci, atau petunjuk." Kunci SDB itu. Kwitansi apartemen itu. Kalung ibuku. Semua serpih puzzle itu mulai menyatu dalam suaranya yang patah-patah. "Kak Raka bilang aku akan dapat bagian kalau bantu dia. Tapi tadi, di mobil, dia bilang aku cuma dapat sedikit." Aku marah. Aku tidak terima. Air matanya jatuh deras. "Kami berebut setir, Kak, aku bodoh. Aku hampir membunuh kami bertiga." Suasana menjadi hening. Butiran rahasia yang selama ini disembunyikan Raka dan Ibu Marina, runtuh satu persatu di hadapanku. Aku berdiri perlahan. Nisa menatapku dengan mata memohon. "Kak, jangan tinggalkan aku takut." Aku tidak menjawab. Tidak memeluknya. Tidak mengatakan, tidak apa-apa. Karena ini bukan tidak apa-apa. Dalam satu malam, aku menemukan suamiku berselingkuh. Adik tiriku bersekongkol dengannya. Ibu tiriku mungkin terlibat. Ada rahasia warisan ayahku. Ada SDB yang tidak pernah ku ketahui. Ada apartemen rahasia atas nama Raka. Semua itu bukan kebetulan. Aku melangkah keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup pelan di belakangku, suara yang terasa lebih keras dari seharusnya. Koridor rumah sakit terasa panjang dan gelap. Tapi pikiranku terasa lebih jernih dari sebelumnya. Jika ayah memang menyembunyikan sesuatu, jika Raka tahu tentang itu, jika Nisa hanya bagian kecil dari permainan yang lebih besar, maka malam ini baru permulaan. Dan aku telah mengambil keputusan. Aku harus membuka SDB itu. Apapun isinya. Siapapun yang mencoba mencegahku. Malam itu, lebih dari sekadar pengkhianatan, aku merasa sedang berjalan menuju pintu besar yang selama ini tertutup rapat.
Dan aku siap membukanya. Dengan tangan dan tekadku sendiri. Fajar baru saja menyentuh langit Surabaya ketika aku keluar dari ruang perawatan Nisa. Bias cahaya merah muda terlihat samar dari balik jendela panjang di ujung koridor. Namun bagi diriku malam itu belum berakhir. Bahkan, seolah baru dimulai. Setelah mendengar pengakuan Nisa, langkahku terasa seperti melangkah di ruang kosong, tanpa suara selain gema pikiranku sendiri. Apa benar ayahku menyembunyikan warisan? Apa benar Raka tahu tentang itu? Dan mengapa Nisa bisa begitu yakin bahwa semuanya tidak sesederhana hutang seperti yang selama ini kupercaya? Semakin jauh aku berjalan, semakin jelas perasaanku. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan. Aku kembali ke ruang ICU VIP. Perawat berjaga melirikku dan mengangguk sopan. Kondisi pasien stabil, Dok, katanya. Aku membalas dengan anggukan singkat lalu masuk ke dalam ruangan. Raka masih terbaring dalam tidur pasca operasi. Selang-selang infus menempel pada lengannya, monitor masih berbunyi teratur. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding saat tiba tadi malam. Orang lain mungkin akan merasa lega melihat pasangannya selamat. Tapi aku hanya merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Aku mendekati meja kecil di sudut ruangan tempat kantong barang pribadi Raka diletakkan. Kantong plastik itu masih di sana, terbuka sedikit setelah kuperiksa sebelumnya. Kunci safe deposit box, kwitansi apartemen, dompet, ponsel remuk. Benda-benda kecil yang tampak sepele, tapi menyimpan potongan jawaban yang kubutuhkan. Aku memegang kunci SDB itu lebih lama dari sebelumnya. Logamnya dingin di telapak tanganku. Tapi yang membuatku merinding bukan dinginnya, melainkan bayangan tentang apa yang mungkin kusaksikan nanti. Jika ayah benar-benar menyembunyikan sesuatu, maka orang yang paling tahu selain beliau adalah Raka, suamiku sendiri. Dan fakta itu membuat perutku terasa berputar. Aku melangkah keluar dari ICU, menelusuri lorong yang mulai ramai oleh perawat pergantian shift. Lampu-lampu mulai dinyalakan lebih terang. Namun di dalam diriku, semuanya terasa jauh dari terang. Aku mengambil ponselku dan menghubungi atasan langsungku, Dr. Winda. Dok, saya mengajukan cuti darurat hari ini, kataku dengan suara dibuat serak. Ada jeda singkat sebelum Winda menjawab, kamu baru saja operasi besar sepanjang malam. Alia, ambil saja istirahat. Jangan dipaksakan. Kami cover semua. Terima kasih, Dok, jawabku pelan. Aku menutup telepon. Bagian pertama rencanaku sudah berhasil, aku butuh hari ini. Untuk mencari kebenaran. Untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Aku menuju ruang ganti dokter. Di sana aku melepas jas operasi yang masih melekat aroma dingin ruang bedah. Kupilih pakaian paling rapi yang kupunya. Blus biru lembut, celana hitam panjang, dan jilbab segi 4 yang kusetrika rapi beberapa minggu lalu. Hari ini, aku bukan hanya dokter. Aku adalah anak perempuan yang akan mencari kebenaran tentang ayahnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku tampak tegang, tapi mataku tak lagi tampak seperti Alia yang lembut. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang jauh lebih tajam. Aku mengambil napas panjang, memegang kunci SDB itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah memastikan semuanya siap, aku meninggalkan rumah sakit. Surabaya masih dibungkus udara pagi yang lembab saat aku menyusuri jalan menuju kawasan Tunjungan. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari pagi. Jalanan belum terlalu padat, hanya beberapa mobil yang melintas. Mobilku berhenti di depan sebuah gedung bank swasta yang tampak megah. Kaca-kacanya memantulkan sinar matahari, memberi kesan dingin dan eksklusif. Aku turun dari mobil dengan langkah ragu-ragu. Pintu otomatis terbuka, menyambutku dengan aroma karpet mahal dan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Aku berjalan menuju meja layanan nasabah prioritas. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Tanya pegawai bank dengan senyum profesional. Ya, jawabku. Saya perlu akses darurat ke safe deposit box. Atas nama suami saya, Raka Andana. Pegawai itu mencari datanya, lalu wajahnya menunjukkan keraguan. Maaf, Bu, prosedur kami ketat. Biasanya hanya pemilik langsung yang bisa. Aku meletakkan map berisi fotokopi KTP, surat nikah, dan keterangan medis kondisi Raka.
Suami saya mengalami kecelakaan fatal tadi malam, jelasku dengan suara serak yang meyakinkan. Dia tidak sadar. Dan saya takut ada dokumen penting yang harus segera ditangani. Pegawai itu terdiam. Lalu ia memanggil manajer bank. Seorang pria parubaya berkacamata datang menghampiriku. Ia memeriksa seluruh berkas dan mendengarkan penjelasanku dengan seksama. Lalu ia menghela napas panjang. Dalam keadaan darurat tertentu, kami bisa memberikan akses 1 kali. Tapi ibu harus didampingi 2 staf kami. Tidak masalah, jawabku cepat. Lantai bawah tanah bank itu terasa seperti lorong waktu. Sunyi, dingin, dan dipenuhi pintu baja tebal. Staf bank membuka pintu besar menuju ruangan SDB, lalu mengarahkan aku ke kotak nomor 314. 2 kunci dimasukkan bersamaan, kunci master dan kunci yang kubawa. Laci logam ditarik keluar. Petugas menyerahkannya padaku. Lalu, aku dibawa ke ruangan privat. Pintu ditutup. Aku sendirian. Untuk beberapa detik aku hanya memandangi kotak itu. Tangan gemetar saat aku membuka tutupnya. Isi kotak itu seketika mengubah semua pemahamanku tentang hidup ayahku. Sertifikat tanah di Batu, Malang. Ruko di Pasar Atom Surabaya. Rumah besar di Citraland. Obligasi negara. Surat berharga asing. Dan di paling bawah, sebuah buku harian bersampul coklat tua. Buku milik ayahku, Pak Hadi. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan yang kukenal sejak kecil memenuhi halaman demi halaman. Dan di sana, ayah menulis apa yang tidak pernah berani ia katakan seumur hidupnya. Tentang harta yang disembunyikannya. Tentang ketidakpercayanya pada Ibu Marina. Tentang kecurigaan bahwa tubuhnya diracuni pelan-pelan. Tentang Raka, yang tak pernah sepenuhnya ia percayai. Saat membaca itu, seluruh tubuhku terasa lemas. Nafasku tercekat. Ayahku tidak mati karena penyakit jantung. Ayahku dibunuh. Dibunuh oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Dan malam itu, aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Kecelakaan Raka dan Nisa bukan awal masalah. Itu hanya serpihan dari kejahatan yang sudah direncanakan jauh sebelum mereka masuk hidupku. Bab ini berakhir, tapi tekadku baru dimulai. Aku duduk diam di dalam ruang privat bank itu. Hanya suara detik jam kecil di atas meja yang terdengar, menghitung waktu yang terasa sangat lambat namun sekaligus menghimpit dadaku. Kotak SDB terbuka di hadapanku, dan isi yang kulihat barusan membuatku merasa seolah ada pintu lebar yang terbuka menuju masa lalu ayahku. Masa lalu yang selama ini kupikir sederhana, ternyata dipenuhi rahasia yang jauh lebih gelap. Sertifikat tanah di Batu, Malang. Ruko di Pasar Atom. Rumah besar di Citraland. Investasi obligasi. Saham asing. Jumlahnya terlalu banyak. Nilainya terlampau tinggi. Tidak mungkin ayahku bangkrut seperti yang selama ini kudengar dari Ibu Marina. Tidak mungkin beliau hanya meninggalkan hutang seperti yang beliau sampaikan padaku saat menjelang akhir hidupnya. Lalu kenapa beliau memalsukan kemiskinan? Kenapa beliau menyembunyikan semua ini? Tanganku bergetar saat meraih benda terakhir di dalam kotak itu, sebuah buku harian bersampul kulit coklat tua. Kusut dan usang, seolah telah dibaca berkali-kali oleh pemiliknya. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayah memenuhi halaman itu dengan rapi, meski di bagian akhir mulai terlihat gemetar. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai membaca. Alia, jika suatu hari kamu membaca ini, berarti firasatku benar. Tanganku langsung bergetar. Setiap kata berikutnya membuat suhu ruangan seakan turun drastis. Ayah menulis tentang hal yang tak pernah ia katakan. Bahwa Ibu Marina bukan wanita yang ia kira. Bahwa ia melihat tanda-tanda ketamakan, kecemburuan, dan sifat manipulatif sejak awal pernikahan mereka. Bahwa ia menemukan Ibu Marina memeriksa dokumen keuangan rahasia milik ayah, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mengambil semuanya. Ayah menulis bahwa ia memutuskan untuk memalsukan kebangkrutannya demi melindungiku. Bahwa ia mengubah seluruh asetnya menjadi bentuk yang tidak mudah dilacak. Kepemilikan perusahaan cangkang, portofolio digital, dan sertifikat yang disimpan jauh dari jangkauan. Dan kemudian, tulisan ayah menjadi semakin berat. Raka datang hari ini. Mengaku ingin meminta restu.
Hatiku mencelos. Aku melihat cara dia memandang Marina. Dan aku melihat cara Marina membalas pandangannya. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang tidak pantas. Aku menutup mulutku sendiri, menahan napas yang tiba-tiba terasa sesak. Ayah melihatnya? Ayah tahu? Sejak lama? Tanganku kembali ke halaman berikutnya. Aku takut, Alia. Takut bukan pada kematian, tapi pada apa yang akan terjadi padamu jika mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku memejamkan mata erat-erat. Air mata mulai mengalir, meski aku tidak tahu apakah itu karena sedih atau marah. Lalu aku membaca bagian yang membuat seluruh dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Beberapa minggu terakhir, tubuhku melemah. Setiap malam Marina memberi teh herbal. Rasanya aneh. Setelah meminumnya, dadaku sesak, kepalaku berkunang-kunang. Dadaku seperti ditusuk jarum. Aku menduga ada sesuatu dalam teh itu. Aku menyimpan sampelnya di tempat aman. Jika aku mati, ini bukan takdir. Ini pembunuhan. Tanganku langsung gemetar hebat. Buku harian hampir terlepas dari genggamanku. Ayahku dibunuh? Dan bukan hanya itu. Raka tahu. Aku melihatnya malam itu berdiri di pintu kamar, seperti sedang mengawasi. Alia menutup buku itu pada detik itu juga. Tidak kuat melanjutkan. Kursi tempatku duduk terasa seperti berubah menjadi es. Sebuah kesadaran yang menghancurkan seluruh memoriku tentang ayah, ibu Marina, dan Raka sekaligus. Ayah mati bukan karena penyakit. Ayah mati pelan-pelan. Ayah mati karena seseorang memberi racun sedikit demi sedikit. Dan Raka, suamiku, tahu sesuatu. Atau bahkan, terlibat. Aku menunduk. Kedua sikuku bertumpu di atas meja, wajah menghadap kedua telapak tangan. Untuk beberapa detik, dunia terasa terlalu berat. Semua yang kutahu tentang keluarga, tentang masa laluku, tentang cintaku, ternyata palsu. Lalu aku membuka kembali buku harian itu ke halaman terakhir. Dan di sana, ayah menuliskan sesuatu yang membuat tubuhku kembali tegang. Aku memindahkan seluruh asetku ke dalam brankas digital. Kuncinya berada pada kenangan pertamaku dengan ibumu. Sesuatu yang hanya kamu yang bisa mengetahuinya. Ayah benar-benar mempersiapkan semuanya. Bahkan kematiannya. Aku menutup buku harian itu perlahan. Lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah menarik napas panjang, aku berdiri. Mengambil kotak SDB yang sudah kosong dari ancaman, selain buku harian yang kubawa. Aku keluar dari ruang privat dengan wajah yang kembali tenang. Petugas ban menatapku sopan. Apakah semuanya sesuai, Bu? Aku mengangguk. Lalu berjalan keluar dari gedung dingin itu, kembali ke panasnya Surabaya pagi hari. Namun saat aku hendak masuk ke mobil, ponselku bergetar. Satu pesan dari perawat Icu. Dok, pasien Raka sudah siuman. Dia mencari Anda. Aku berhenti di tengah langkah. Lalu tanpa sadar tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah muncul sebelumnya. Bagus. Sangat bagus. Sandiwara bisa dimulai. Koridor rumah sakit terasa berbeda ketika aku kembali masuk. Cahaya pagi menembus kaca jendela lebar, memantulkan warna keemasan yang biasanya menenangkan, tetapi tidak hari ini. Hari ini cahaya itu justru terasa menyilaukan, membuat setiap sudut rumah sakit tampak terlalu jelas, terlalu jujur. Seperti berniat membongkar semua kebohongan yang selama ini tersembunyi. Aku berjalan menuju lift dengan langkah lambat namun terukur. Di tanganku, tas yang berisi buku harian ayah terasa seberat batu. Setiap langkah membuatku mengingat kembali kalimat demi kalimat dalam buku itu, kalimat yang mengubah semua keyakinanku tentang masa lalu. Ayahku tidak bangkrut. Ayahku tidak menyerah pada penyakit. Ayahku tidak mati karena takdir. Ayahku dibunuh. Dan pelakunya, orang yang selama ini kuanggap keluarga. Lift berhenti di lantai Icu. Suasana ruang perawatan masih tenang, hanya ada suara monitor dan langkah lembut para perawat. Tapi ketika aku memasuki lorong menuju ruang VIP Raka, seluruh tubuhku menegang secara otomatis. Karena aku tahu, apa yang akan terjadi setelah ini akan menentukan langkah besar selanjutnya. Aku membuka pintu perlahan. Raka terbaring di ranjang, matanya setengah terbuka. Wajahnya pucat,
tapi ia terlihat cukup sadar. Saat melihatku, ekspresi lega, yang anehnya terasa palsu, muncul di wajahnya. "Alia, sayang," suaranya serak dan rendah. Aku mendekat, memainkan peranku dengan sangat hati-hati. Peran seorang istri yang peduli. Peran seorang wanita yang baru saja melewati malam penuh kecemasan. "Raka, akhirnya kamu bangun." Aku mengusap keningnya perlahan, sama seperti yang kulakukan ketika aku masih percaya padanya tanpa syarat. Dia tersenyum tipis, meski jelas sedang menahan sakit. "Terjadi apa?" Aku nggak ingat semuanya." "Tentu saja. Tentu ia tidak akan mengingat hal-hal yang bisa menjatuhkannya." Aku menarik napas dalam-dalam, memastikan nada suaraku tetap lembut. "Kamu kecelakaan di tol. Kamu dan Nisa." Dahi Raka mengerut. "Nisa? Kenapa dia ada di mobilku?" Aku menunduk, membuat diriku tampak rapuh. "Aku berharap kamu yang bisa jawab itu, Raka. Aku benar-benar takut saat lihat kalian berdua dibawa masuk ke UGD." Aku membiarkan suaraku sedikit bergetar, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa aku terluka. Raka menelan ludah. Ia terlihat berpikir keras, tetapi matanya menyeratkan kepanikan kecil. Panik yang berusaha ia sembunyikan. Aku cuma ingat, kepala pusing, tiba-tiba gelap. Kebohongan. Kebohongan yang bahkan tidak berusaha ia perhalus. Aku menatapnya lemah, sekaligus mengikat tali permainan yang akan menggiringnya ke perangkap. "Tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Aku butuh kamu jujur sama aku setelah kamu pulih nanti." Raka segera menggenggam tanganku, seolah ingin mempertahankan sesuatu yang sudah terlanjur retak. "Aku bakal jelasin semuanya, sayang. Aku janji." Aku tersenyum kecil. Senyum lembut yang tersembunyi di balik badai besar dalam kepalaku. "Aku percaya," bisikku pelan. Meski dalam hatiku, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Kejujuran terakhir yang keluar dari mulut Raka sudah mati sejak lama. Aku meninggalkan ruangan Raka dengan langkah pasti. Tujuanku selanjutnya sudah jelas. Pak Arman, orang yang disebut ayah di buku hariannya. Aku menemuinya di sebuah kedai kopi kecil di seberang rumah sakit. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang sibuk dengan laptop mereka. Pak Arman sudah duduk di pojok, menatapku dengan wajah yang seketika berubah serius saat melihat ekspresiku. "Alia, kamu menemukan sesuatu." Aku duduk di hadapannya dan meletakkan buku harian ayah di meja, tepat di antara kami. "Ayah tidak mati karena sakit, Pak." Suaraku pelan, tapi penuh kepastian. Pak Arman menarik napas panjang. Ekspresinya bukan terkejut, tetapi seperti seseorang yang sudah lama menduga hal itu. "Saya sudah curiga, tapi saya tidak punya bukti." Aku mengangguk. Ayah tahu. Dia tahu bahwa Ibu Marina memeriksa keuangannya. Dia tahu Raka dekat dengan ibu tiri saya. Dan yang paling membuat saya hancur. Aku menahan tangis yang hendak keluar, tapi bukan karena lemah. Ini tangis kemarahan. Tangis luka yang baru tersingkap. Ayah bilang dalam buku ini, dia diracuni. Pelan-pelan. Melalui teh malam. Pak Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, Hadi." Aku menatapnya tajam. "Saya butuh bantuan Pak Arman. Saya ingin membuka semua yang ayah tinggalkan. Aset digitalnya, petunjuknya, kode-kodenya. Saya ingin tahu semuanya." Pak Arman mengangguk cepat, matanya kembali fokus. "Ayahmu menitipkan sesuatu padaku. Akses ke server pribadinya. Tapi kata sandinya hanya kamu yang bisa pecahkan. Sesuatu tentang kenangan pertama dengan ibumu." Jantungku berdebar. Aku mengingat obrolan-obrolan kecil antara ayah dan ibu semasa aku kecil. Ayah selalu menceritakan kenangan pertama mereka di sebuah tempat. Toko buku tua. Di Bandung. Pertemuan yang membuat ayah jatuh cinta. Dan tiba-tiba aku tahu. Perpustakaan. Langit. 1990. Pak Arman langsung mengetik di laptopnya. Sebentar lagi, klik. Sebuah direktori terbuka. Isi folder-folder besar memenuhi layar. Investasi kripto.
dokumen sah, sertifikat digital, portofolio raksasa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Namun di bagian paling bawah, ada satu folder bernama Rumah. Folder yang mengubah seluruh hidupku saat dibuka. Karena di dalamnya, ada rekaman video 3 hari sebelum ayahku meninggal. Dan ketika video itu diputar, aku melihatnya. Aku melihat kebenaran itu. Dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu pula aku tahu. Ini bukan lagi soal harta. Ini soal pembunuhan. Ini soal menuntut keadilan. Dan bab berikutnya dalam hidupku akan jauh lebih berbahaya dari semua yang sudah kulalui. Setelah menonton rekaman itu, aku kembali ke rumah sakit dengan langkah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kebingungan. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin yang lahir dari sebuah kepastian menyakitkan. Ibu tiriku dan Raka terlibat dalam kematian ayah. Dan kini, keduanya sedang berada di dalam gedung yang sama denganku. Lorong Icu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu putihnya yang terang membuat setiap jejak bayang-bayang tampak memanjang di lantai. Setiap langkah kakiku seperti gema yang memantul di dinding, menegaskan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa kutarik kembali. Aku sudah masuk ke dalam permainan yang sangat berbahaya. Tujuanku jelas. Aku harus melihat ibu tiri, Bu Mariana, dengan mataku sendiri. Aku harus memastikan bagaimana reaksinya setelah kecelakaan Raka. Atau sebenarnya, setelah rencana mereka gagal, ketika aku mendekati ruang tunggu Icu, aku melihatnya berdiri di dekat dispenser air panas. Dengan mantel tebal warna coklat, tas tangan mahal, dan wajah pucat yang pura-pura cemas. Tapi meski dari kejauhan, aku bisa melihat sesuatu yang sangat familiar di balik ekspresinya. Ketakutan dan kemarahan. Dua emosi yang hanya muncul ketika seseorang kehilangan kendali. Aku menarik napas pelan dan melangkah mendekat. Suara langkahku membuatnya menoleh. Untuk sesaat, wajahnya tampak kaku. Terlebih ketika melihatku. Seolah-olah kedatanganku adalah hal terakhir yang ingin ia hadapi pagi ini. Alia, suaranya terdengar manis. Terlalu manis. Bagaimana keadaan Raka? Perawat bilang dia sudah siuman. Aku tersenyum, senyum rapuh seorang istri yang sedang diuji hidupnya. Iya, Bu. Dia sudah bangun. Dia ingin istirahat dulu. Syukurlah, jawabnya sambil menyentuh dadanya. Tapi matanya bukan menunjukkan lega. Matanya justru sedang menghitung, mengukur, menilai, menganalisis. Sama seperti mataku saat menontonnya dalam rekaman itu, rekaman di mana ia memberikan teh berisi racun pada ayahku. Kami duduk berdampingan di kursi tunggu. Hanya ada beberapa orang selain kami, sehingga suara kami terdengar jelas walau pelan. Bu. Aku sengaja memulai percakapan dengan nada goyah. Semalam aku benar-benar ketakutan. Aku pikir Raka, aku pikir dia tidak akan selamat. Tangan Bu Mariana langsung menggenggam tanganku. Genggaman yang hangat, tapi terasa seperti lilin panas yang bisa melelehkan kulit. Alia, kamu harus kuat. Kamu istrinya. Kamu satu-satunya yang dia punya. Aku mengangguk kecil. Bu, boleh aku tanya sesuatu? Matanya menyipit sedikit. Silakan. Aku berpura-pura menunduk, memainkan bagian rapuh yang ia pikir mudah dipatahkan. Kenapa Raka bisa bersama Nisa malam itu? Seketika tubuhnya menegang. Pertanyaan simpel, tapi bukan pertanyaan yang ia inginkan. Entahlah, jawabnya cepat. Mungkin dia hanya menolong. Menolong? Aku menatapnya dalam-dalam. Aneh saja, Bu. Mereka kecelakaan bersama. Di tol. Tengah malam. Dalam mobil yang sama. Dan Raka bilang dia tidak ingat apapun. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, ekspresi Bu Mariana berubah. Dia tersentak kecil. Dan aku tahu, aku baru saja menusuk bagian yang tepat. Alia, kamu jangan berpikir macam-macam. Raka itu anak baik. Dia tidak akan macam-macam di belakangmu. Bukannya, ibu sendiri yang sering bilang aku harus mengawasi Raka. Aku melanjutkan dengan suara pelan namun menusuk. Ia terdiam. Sekilas. Lalu tersenyum lagi, senyum palsu yang sudah kutonton dalam rekaman itu.
Sudahlah, jangan bahas itu. Tapi aku tidak berhenti. Ini bagian krusial. Bu. Aku menatapnya lurus. Kalau kemarin benar-benar buruk, dan Raka tidak selamat. Ibu tahu, kan? Yang pertama dipanggil polisi itu saya. Sebagai istri sah. Dan di titik itu, senyum Bu Mariana hilang. Bukan perlahan, tapi seketika. Ia menatapku seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengancam posisinya. Alia, maksud kamu apa? Aku menghela napas, pura-pura bingung. Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma merasa semua ini aneh. Terlalu banyak kebetulan. Aku berdiri, pelan. Lalu menatapnya dengan tatapan lembut, tatapan yang akan ia tafsir sebagai kelemahan. Padahal itu adalah awal dari perang. Bu, aku mau ke pantry ambil minum. Ibu mau kutambahkan teh. Saat kukatakan kata itu, teh, bola matanya bergerak cepat. Seolah mendengar kata yang paling ia takuti. Aku berpura-pura tidak melihatnya. Aku buatkan yang hangat. Ya? Bu pasti lelah. Dan sebelum ia menjawab, aku sudah melangkah pergi. Saat aku berbelok ke koridor, aku menoleh sedikit. Bu Mariana sedang menatap punggungku tajam, seolah mencoba membaca pikiranku. Seolah ingin memastikan apakah aku tahu sesuatu. Aku tersenyum tipis tanpa ia lihat. Karena yang tidak ia tahu adalah, aku tahu segalanya. Dan sebentar lagi, ia akan terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah meninggalkan Bu Mariana di ruang tunggu Icu, aku berjalan cepat menuju ruang istirahat dokter. Tanganku bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kepingan-kepingan puzzle ini mulai tersusun sempurna. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kupastikan sebelum semuanya semakin jauh. Dan itu hanya bisa kulakukan di satu tempat, ruang kerja Raka di rumah. Aku mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah sakit dengan alasan, mengambil berkas pasien. Tidak ada yang curiga. Semua orang tahu aku kelelahan karena malam panjang dan kasus keluarga yang rumit. Perjalanan menuju rumah hanya ditempuh 15 menit. Namun rasanya seperti 1 jam. Setiap lampu merah terasa seperti ancaman, setiap mobil yang lewat seakan memperlambat jalanku menuju kebenaran. Ketika akhirnya aku tiba, rumah itu terasa berbeda. Sunyi. Sedingin bangunan tanpa jiwa. Aku masuk dan langsung menuju ruang kerja Raka. Ruangan itu kecil, tertata rapi, terlalu rapi untuk seorang pria yang sering ceroboh. Meja kayu mengkilat, rak buku tersusun sempurna, lampu meja menyala lembut. Dan di sanalah aku melihatnya. Laptop Raka. Terbuka. Masih menyala dalam mode sleep. Hatiku berdegup kencang. Aku duduk pelan, menyalakannya, dan layar langsung menampilkan sebuah email yang belum sempat ia tutup. Email dengan judul, rencana final malam ini, segera. Pengirim, Mariana S. Seketika udara di ruangan itu terasa menipis. Aku menelan ludah pelan dan mulai membaca. Isi email itu singkat, padat, dan sangat jelas. Pastikan Alia percaya bahwa kamu lembur malam ini. Setelah itu kita bertemu di apartemen. Nisa akan memastikan semuanya aman. Setelah aset itu milik kita, sisanya mudah. Alia hanya perlu kecelakaan kerja saat jaga malam. Kita harus cepat sebelum Arman mencium masalah. Tanganku terhenti. Kalimat itu menusuk seperti belati bengkok yang ditarik perlahan dari kulit. Mereka merencanakan membunuhku. Setelah mengambil harta ayah. Setelah memastikan aku tidak bisa membuka mulut. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai dalam dadaku. Dan seperti pukulan kedua yang datang tanpa aba-aba, aku melihat folder di sisi desktop bertuliskan, rekaman CCTV rumah. Aku mengkliknya. Ada puluhan file video. Tapi satu folder bernama, Offline Cam, paling mencurigakan. Aku membukanya. Di dalamnya hanya ada satu video. Tanggalnya, 2 hari sebelum kecelakaan. Dengan napas tercekat, aku menekan tombol play. Gambar buram ruang tamu rumah kami muncul. Sebuah kamera kecil, mungkin kamera tersembunyi, menangkap sosok Raka dan Nisa masuk ke dalam rumah. Mereka tertawa pelan.
Raka memeluk pinggang Nisa dan mendorongnya ke sofa, tepat di ruang tamu yang sering kupakai untuk menerima tamu keluarga. Aku menutup mulut, menahan suara yang hampir meledak. Dada terasa sesak. Namun aku memaksa diriku tetap menonton. Mereka bercakap-cakap sambil membuka laptop Raka. Alia terlalu polos. Mas, kamu tinggal bilang lembur, dia percaya. Suara Nisa terdengar jelas. Raka tertawa kecil. Dia memang begitu. Tapi itu yang bikin rencana kita gampang. Dia tidak akan curiga sampai semuanya selesai. Kalau aset ayahnya benar sebanyak yang dibilang ibu, kita bakal hidup enak. Raka mengangguk sambil mencium kening Nisa. Sabar sedikit. Begitu Alia kecapean jaga malam dan kena serangan jantung dadakan, kita bebas. Nisa tertawa keras. Tawa yang terdengar seperti goresan logam di kaca. Itu cukup. Video itu cukup untuk menghancurkan seluruh perasaan yang tersisa untuk Raka. Aku mematikan video, menutup laptop, lalu berdiri. Kaki terasa lemas, tapi pikiranku sangat jernih. Ini bukan lagi soal melawan pengkhianatan. Ini soal bertahan hidup. Aku membereskan tubuhku, menyeka air mata yang hampir jatuh. Tidak ada waktu untuk hancur. Hari ini, semua kejelasan sudah kutemukan. Ayah dibunuh. Aku ditargetkan berikutnya. Dan Raka, pria yang kuberi seluruh cintaku, adalah tangan kanan pelakunya. Sebelum keluar dari rumah, aku memotret bukti-bukti itu. Email, rekaman CCTV, folder dokumen. Semua kusimpan dalam drive aman. Saat aku menutup pintu ruang kerja, langkahku terasa lebih berat, namun lebih pasti. Aku tahu arahku selanjutnya, kembali ke rumah sakit dan memastikan rencana balasan berjalan. Aku masuk ke mobil, memegang setir erat-erat. Teleponku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Alia, jangan kembali ke rumah sakit. Mereka sudah tahu kamu curiga. Aku membeku. Ponsel gemetar di tanganku. Pesan kedua masuk. Aku dari pihak ayahmu. Kamu dalam bahaya. Cepat tinggalkan tempatmu sekarang. Jantungku memukul keras dinding dadaku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa tidak sendirian. Ada seseorang di luar sana yang tahu apa yang sedang terjadi. Seseorang yang memperingatkanku. Perang sebenarnya baru saja dimulai. Pesan itu muncul begitu cepat, hingga aku sempat berpikir mataku salah melihat. Aku menatap layar ponselku yang terus berkedip, napasku tercekat. Alia, jangan kembali ke rumah sakit. Mereka sudah tahu kamu curiga. Darahku langsung surut dari wajah. Aku belum sempat mencerna semuanya ketika pesan kedua menyusul. Aku dari pihak ayahmu. Kamu dalam bahaya. Cepat tinggalkan tempatmu sekarang. Tanganku gemetar. Dunia seakan memadat, udara di sekitarku menghilang begitu saja. Aku menoleh ke kiri, kemudian ke kanan. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Seolah sedang menahan napas, menunggu seseorang muncul dari balik pintu. Aku langsung berdiri, mematikan semua lampu, dan bergerak cepat menuju pintu belakang. Jika benar ada yang mengintai, keluar lewat pintu utama hanya akan membuatku seperti ikan yang melompat ke jaring. Namun sebelum aku sempat memutar kunci, terdengar suara pintu pagar depan dibuka keras. Brah! Suara itu seperti meninju jantungku. Aku menahan napas. Lalu, langkah-langkah berat memasuki halaman rumah. Aku mengenali suara itu. Suara sepatu kulit Raka. Dan suara sepatu hak tipis milik Bu Mariana. Mereka pulang. Mereka mencariku. Aku merapat ke dinding, mencoba menahan suara napas. Dalam situasi lain, tubuhku akan gemetar, tetapi saat itu yang ada hanya satu hal. Insting bertahan hidup. Suara pintu depan dibuka paksa. Alia. Suara Raka menggema ke seluruh ruangan. Aku memejamkan mata. Dia tidak lagi terdengar lemah seperti pasien ICU. Nada suaranya tegas, marah, dan berbahaya. Aku menunduk, bergerak diam-diam ke dapur. Kutekan handle pintu belakang perlahan, namun suara engselnya berdecit kecil. Sangat kecil. Tapi cukup. Dia di belakang. Suara Bu Mariana lantang dan tajam. Hatiku mencelos. Aku tidak punya pilihan lain.
Aku mendorong pintu dengan kuat, berlari keluar ke halaman belakang. Udara sore menerpa wajahku, dingin dan menusuk. Langkah-langkah mereka menyusul dari belakang. Alia, berhenti. Suara Raka menggema marah. Tidak mungkin aku berhenti. Tidak sekarang. Aku berlari menuju pagar samping, memanjatnya dengan cepat meskipun lututku terbentur keras pada besi. Ketika aku akhirnya mendarat di sisi luar pagar, ponselku bergetar lagi. Ke Hotel Orion. Lantai 9. Ruang 909. Sekarang. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah jalan raya. Ada ojek online lewat. Aku melambaikan tangan panik. Bang, tolong. Ke Hotel Orion. Cepat. Pengemudi itu melihat wajah pucatku, lalu mengangguk tanpa bertanya. Motor melaju memecah angin, meninggalkan rumahku, tempat yang ternyata hanya panggung penuh kebohongan. Di belakangku, aku sempat melihat pintu pagar samping dibuka paksa. Raka muncul, menatap tajam ke arahku. Tatapannya seperti belati yang dilemparkan, seolah ingin merobek punggungku. Tapi aku sudah terlalu jauh. Perjalanan menuju hotel terasa seperti pelarian tanpa ujung. Setiap kendaraan di belakangku terasa seperti mobil yang dikirim untuk mengikutiku. Setiap lampu merah terasa seperti jebakan. Saat motor berhenti di depan Hotel Orion, aku langsung turun dan berlari masuk tanpa menoleh. Lobi hotel itu sunyi, lampunya hangat, tapi suasananya terasa mencurigakan karena terlalu sepi. Aku menekan tombol lift berkali-kali sampai pintu terbuka. Lift naik lambat, terlalu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Ting. Lantai 9. Aku keluar dan berjalan cepat di lorong panjang berkarpet merah. Nomor pintu 909 terlihat di ujung. Aku mengetuk pelan. Kra. Pintu terbuka sedikit dari dalam. Seorang pria paruh baya muncul. Tubuhnya tegap, berwajah tegas, dengan sorot mata tajam namun tenang. Aku tidak mengenalnya. Alia? Aku mengangguk. Ia langsung mempersilakan masuk dan mengunci pintu. Maaf membuatmu ketakutan, katanya tanpa basa-basi. Aku Bram. Orang kepercayaan ayahmu. Aku terpaku. Ayah mempunyai penjaga? Ya. Dan tugasku adalah memastikan kamu tetap hidup setelah kematiannya. Aku terduduk lemas di sofa. Bram meletakkan sebuah map tebal di meja dan menatapku serius. Dalam 24 jam terakhir, Raka dan Mariana gelisah. Mereka tahu kamu kebal. Mereka mencurigai kamu menemukan sesuatu. Dan ketika tarik kabur dari rumah mereka kemarin malam, kelebihannya tidak bisa mereka kontrol lagi. Aku memejamkan mata. Jadi, benar mereka mengincar aku? Bram mengangguk. Dan sekarang keadaan semakin buruk. Mereka punya seseorang di dalam rumah sakit. Mereka sedang membuat rencana agar kamu mengalami kecelakaan saat bertugas malam nanti. Aku merinding. Aku tidak akan kembali ke sana, ujarku cepat. Bram menggeleng. Tidak, Alia. Kamu harus kembali. Kamu harus membuat mereka yakin bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Dan saat mereka mencoba menjebakmu. Ia mendorong map tebal itu ke hadapanku. Kita jebak mereka balik. Aku menatap map itu dengan hati berdegup. Isinya apa? Semua bukti tambahan yang disimpan ayahmu sebelum mati. Kode, rekaman, surat-surat, laporan keuangan, saksi-saksi. Semuanya. Kamu cukup membacanya. Setelah itu, kita susun rencana terakhir. Aku membuka map itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ayah masih hidup, masih menjagaku, masih membimbingku menuju kebenaran. Bram berdiri di samping jendela, mengawasi jalanan seakan siap bertarung kapan saja. Alia, katanya dengan suara mantap, mulai malam ini, perangmu bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang mengakhiri mereka. Aku mematung. Tidak lagi menjadi korban. Tidak lagi menjadi wanita yang dibodohi. Aku menatap map di tanganku. Dan aku tahu. Ini saatnya membalikkan keadaan. Saatnya perang terakhir dimulai. Aku duduk menatap map tebal di pangkuanku, tetapi yang benar-benar terasa berat bukanlah kertas-kertas itu, melainkan kenyataan bahwa perang ini sudah tidak bisa kuhentikan.
Begitu banyak yang telah terjadi, begitu banyak kebenaran yang terkuak, dan semuanya mengarah pada satu titik. Mereka ingin aku mati. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bram berdiri di dekat jendela kamar hotel, mengawasi pergerakan di luar seperti seorang penjaga yang telah lama hidup dalam bayang-bayang. Tubuhnya tegap, sikapnya serius, tetapi caranya memperhatikan situasi menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Baca pelan-pelan, katanya. Setiap halaman itu adalah langkah yang mengarah ke kejatuhan mereka. Aku membuka halaman pertama. Di dalamnya terdapat dokumen rekening perusahaan cangkang yang digunakan Bu Mariana. Nomor rekening yang sama muncul berkali-kali dalam transfer misterius dari 8 tahun lalu, tahun saat ayah mulai memburu kesehatannya. Halaman kedua, laporan medis ayah yang sudah ditandai dengan tinta merah. Catatan dokter pribadi, ayah menuliskan beberapa gejala yang tidak wajar. Tekanan darah turun naik tanpa sebab, keracunan logam berat, dan perubahan komposisi darah. Gejala yang hanya bisa muncul jika ada racun di tubuhnya. Aku menahan napas. Semua bukti ini, kenapa ayah tidak menyerahkannya ke polisi waktu itu? Tanyaku. Bram menoleh. Karena dia tahu siapa musuhnya. Mariana punya koneksi. Dan Raka waktu itu sedang dekat dengan seseorang di kepolisian. Ayahmu takut bukti itu akan hilang. Aku menatap map itu lama. Rasanya ayah seakan mengirimkan pesan dari tempat yang tidak bisa lagi kugapai. Lanjutkan. Selesaikan yang belum bisa kulakukan. Aku menutup map itu dengan hati-hati. Jadi apa rencana kita? Bram duduk di hadapanku. Pertama-tama, kamu harus kembali ke rumah sakit. Mereka harus percaya bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Jika mereka mencium sedikit saja bahwa kamu sedang menyusun perlawanan, mereka akan kabur. Aku mengangguk. Kedua, lanjutnya, malam ini mereka berniat menjebakmu di ruang oksigen lantai 2, ruang yang pintunya bisa dikunci otomatis dari luar. Ada seseorang di dalam rumah sakit yang akan bekerja sama dengan mereka. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa? Bram menghela napas. Mungkin perawat senior. Atau satpam malam. Kami belum tahu pasti. Tapi mereka tidak bekerja sendiri. Aku menegakkan posisi duduk. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menjebak mereka? Bram tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah lama berkecimpung dalam permainan rumit seperti ini. Dengan memancing mereka ke tempat yang kita pilih. Ia membuka peta gedung rumah sakit yang sudah ia tandai. Ada satu ruangan terisolasi di lantai bawah, ruang arsip lama yang sudah tidak digunakan. Sama seperti ruang operasi, tempat ini hanya punya satu pintu masuk. Kami akan memasang kamera, mikrofon, dan polisi yang menyamar akan menunggu di balik rak-rak arsip. Aku memperhatikan setiap tanda yang ia buat. Malam ini, kamu berpura-pura mengikuti rencana mereka. Kamu masuk ruang oksigen seperti yang diminta. Tapi sebelum itu, kamu kirim pesan pada mereka seolah kamu membawa kunci akses aset ayahmu. Aku tersentak kecil. Raka akan terpancing. Kataku, bukan hanya dia, jawab Bram, Mariana juga, dan orang dalam. Kita butuh mereka semua berada di tempat yang sama, berbicara jujur tentang rencana mereka. Aku menggigit bibir. Kalau mereka menyerangku duluan, kau memakai ini. Bram mengeluarkan jam tangan tipis berwarna hitam. Ada tombol darurat di bawah kacanya. Jika kamu menekan ini, sinyal akan masuk ke tim kami. Polisi langsung merangsek masuk. Aku mengangguk sambil mengenakan jam itu. Tapi ada satu hal yang masih menggantung di benakku. Kau yakin mereka akan datang? Kemarin mereka hampir membunuhmu, jawab Bram. Hari ini mereka panik. Besok mereka akan kehilangan segalanya. Tentu mereka akan datang. Aku meremas map itu. Dan Tari, bagaimana dengannya? Kami sudah mengamankannya. Dia ketakutan, tapi dia bersedia menjadi saksi kunci. Dia masih punya peluang untuk memperbaiki hidupnya. Aku menghela napas lega. Setelah semua penjelasan itu, aku berdiri. Wajahku mungkin masih pucat, tapi ada tekad baru yang mulai membara. Baik, kataku. Aku siap. Bram berdiri di sampingku. Begitu kamu masuk rumah sakit nanti, tetap berpura-pura syok. Biarkan mereka melihatmu lemah.
Biarkan mereka percaya kamu tidak tahu apa-apa. Dan begitu mereka menunjukkan wajah asli mereka. Ia menepuk pundakku. Kita akan menangkap mereka dengan cara paling telak. Aku mengambil tas dan memegang gagang pintu kamar hotel. Namun sebelum aku keluar, Bram memanggilku lagi. Alia. Aku menoleh. Ini bukan balas dendam, katanya pelan. Ini pembuktian bahwa ayahmu tidak mati sia-sia. Aku tersenyum tipis. Tidak, Bram. Ini keduanya. Dan aku melangkah pergi, dengan satu tujuan jelas di kepalaku. Malam ini segalanya harus berakhir. Malam ini, mereka akan terperangkap. Malam ini, keadilan akan kembali pulang. Rumah sakit terlihat berbeda malam itu. Bukan lagi seperti tempatku bekerja, bukan tempat menyelamatkan nyawa, bukan ruang penuh harapan, tapi arena perang. Arena yang sunyi, dingin, dan dipenuhi bayang-bayang ancaman. Aku berjalan memasuki lobi dengan langkah gontai, seolah baru saja melewati hari terburuk dalam hidupku. Rambut kusut, wajah letih, dan mata merah dibuat seolah-olah karena menangis sepanjang perjalanan. Padahal di balik wajah itu, ada badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Beberapa perawat menyapaku pelan, tidak ada yang curiga. Bram benar. Jika aku ingin ini berhasil, aku harus tampak rapuh, harus tampak lelah dan tidak tahu apapun. Aku menuju ruang ganti, melepas mantelku, mengenakan jas dokter, dan menatap diriku di cermin. Ini terakhir kalinya aku harus memainkan peran sebagai wanita yang tak tahu apa-apa. Setelah malam ini, semuanya akan selesai. Jam menunjukkan pukul 21.30 ketika aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Nomor yang biasanya digunakan Raka bila ingin menutupi jejaknya. Ke ruang oksigen sekarang. Sendirian. Jangan terlihat. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Mereka masuk ke perangkap dengan cepat, bahkan terlalu cepat. Aku berjalan pelan, melewati koridor yang panjang dan redup. Lampu-lampu emergency menyisakan bayangan panjang di lantai, seperti garis-garis yang menunjukkan arah menuju takdir. Ketika aku sampai di depan ruang oksigen, aku mengirim balasan. Aku bawa kertas yang kalian cari. Dan pada saat itu, permainan dimulai. Tapi aku tidak masuk ke ruang oksigen. Sebaliknya, aku berpura-pura membuka pintunya sedikit, mematikan lampu, lalu mengambil langkah mundur. Tanganku meraih remote kecil yang diberikan Bram. 2 kali klik. Itu tandanya jebakan siap dibuka. Aku bergerak cepat menyusuri koridor menuju tangga darurat bawah, turun menuju ruang arsip lama, tempat yang telah dipersiapkan Bram dan tim polisi. Begitu aku tiba di depan pintu besi tua itu, aku mengetuk 3 kali, kode yang disepakati. Pintu terbuka sedikit. Bram muncul di balik celahnya. Semua sudah siap, bisikku. Dia mengangguk. Mereka sedang bergerak ke sini. Aku masuk ke dalam. Ruangan arsip itu gelap dan dingin. Lampu neon kuning tua menyala lemah. Di belakang rak-rak tinggi, para polisi berpakaian preman sudah bersembunyi di posisinya masing-masing. Di atas meja tua di tengah ruangan, laptopku telah menyala, menampilkan file video pembunuhan ayahku, siap diputar kapan saja. Semuanya sudah diatur. Jeratnya sudah menunggu mangsanya. Dan tak lama kemudian, krak, pintu arsip terbuka kasar. Raka muncul lebih dulu, wajahnya pucat, rambut kusut, matanya liar. Tubuhnya masih lemah setelah kecelakaan, tetapi amarah membuat langkahnya cepat. Di belakangnya, Bu Mariana berdiri dengan ekspresi yang mengerikan, kemarahan, ketakutan, dan keserakahan bercampur menjadi satu. Saat mereka melihatku, suasana langsung berubah tegang. Alia. Raka mendekat, suaranya tajam. Mana berkasnya? Aku menatapnya tenang. Di situ, jawabku sambil menunjuk laptop. Bu Mariana berjalan cepat ke meja, meraih laptop itu dengan kasar. Buka sekarang, serunya. Aku mengangguk. Dengan tangan tenang, aku menekan tombol play. Dan layar itu pun menampilkan video ayahku. Video saat ia diberi teh oleh Bu Mariana. Video saat ia tersengal. Video saat Raka berjaga di pintu, mengangguk kecil tanda persetujuan. Wajah Bu Mariana langsung membeku. Raka mundur selangkah. Apa ini? Suara Bu Mariana pecah.
Aku menatap mereka tanpa berkedip. Bukti. Bukti bahwa ayah saya dibunuh. Oleh kalian. Raka memukul meja. Matikan. Matikan. Tapi aku tidak menghentikan video itu. Sebaliknya, aku menekan satu tombol tambahan. Audio dari rekaman pengakuan mereka di apartemen diputar. Suara Bu Mariana menggema di ruangan. Setelah aset itu cair, Alia harus ikut ayahnya. Kecelakaan medis. Gagal jantung. Selesai. Wajah Raka hancur. Siapa? Siapa yang merekam? Aku melangkah maju. Tari. Orang yang kalian jadikan pion. Bu Mariana menggeleng keras. Tidak. Kamu berbohong. Aku menatapnya lama. Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku hanya istri yang mudah ditipu. Tapi malam ini, permainan kalian selesai. Dan tepat di detik itu, aku menekan tombol kecil di jam tangan. Klik. Lampu ruangan menyala terang. Dari balik rak-rak arsip, para polisi muncul dengan senjata. Jangan bergerak. Raka membelalak, tubuhnya gemetar. Bu Mariana terjatuh, lututnya lemas. Ini jebakan, bisik Raka penuh ngeri. Aku mendekat. Wajahku setenang es. Benar, jebakan yang kalian bangun sendiri. Polisi memborgol tangan mereka. Raka menjerit. Alia, kamu akan menyesal. Aku menatapnya tanpa emosi. Tidak. Kamu yang akan menyesal setiap hari dalam hidupmu. Bu Mariana menatapku benci, suaranya serak. Aku akan keluar, Alia. Orang sepertiku tidak akan. Aku memotongnya. Bukti kalian terlalu banyak. Suara kalian terekam. Video kalian tersimpan. Tidak ada jalan keluar. Polisi membawa mereka keluar ruangan. Suara teriakan Raka dan sumpah serapah Bu Mariana perlahan menjauh di koridor. Dan ketika pintu akhirnya tertutup, ruangan arsip kembali sunyi. Bram melangkah mendekat. Sudah berakhir, Alia. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa beban besar di pundakku runtuh. Ya, jawabku pelan. Keadilan akhirnya menemukan jalannya.